Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di Ilmu Sains. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu fisika. Nah, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, apa sih sebenarnya fisika itu? Nah, otomatis kalian tidak asing lagi dengan kata-kata fisika karena kalian sudah mempelajari di SMP. Nah, kalau kalian sudah mempelajari fisika di SMP, lalu apa sih fisika itu? Nah, fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, fisika ini menjadi sumber hukum bagi kimia dan biologi nantinya. Tidak hanya itu, fisika erat kaitannya dengan matematika. Nah, perumusan teori di dalam fisika itu memenuhi aturan dari matematika itu sendiri. Nah, inilah yang membuat fisika itu terlihat sulit. Nah, tapi kalau kalian bisa memahami konsep dari aturan fisika tersebut, maka fisika menjadi tidak sulit lagi, malah akan lebih menyenangkan. Nah, di sini cabang-cabang fisika kita akan mempelajari tentang mekanika. Nah, mekanika itu apa? Tentang gerak. Gerak itu ada dua, yaitu gerak yang penyebabnya tidak diteliti dan yang kedua penyebabnya diteliti. Jadi gerak yang tidak diteliti penyebabnya atau sebab-sebabnya kenapa, jadi kita cuma meneliti geraknya aja disebut kinematika. Sedangkan gerak yang diteliti kenapa penyebabnya itu disebut dengan dinamika. Jadi kalau kinematika itu gerak yang tanpa mengetahui sebabnya, sedangkan dinamika itu merupakan gerak yang kita mengetahui sebabnya. Kemudian fisika kuantum, nanti kita akan pelajari tentang atom dan subatom. Kemudian mekanika fluida, kita mempelajari tentang cairan dan gas ya, atau fluida, zat yang menempati ruang. Kemudian elektronika, kita akan belajar tentang listrik, di mana ada elektrostatik atau listrik statis atau diam. Kita akan belajar tentang muatan listrik. Atau elektrodinamika, jadi listriknya yang bergerak atau yang disebut dengan arus dan bagaimana arus itu bergerak dan persamaannya bagaimana. Kemudian bioelektromagnetik, jadi kita belajar tentang listrik dan magnet terhadap makhluk hidup. Nah, kemudian peranan fisika apa? Peranan fisika banyak dipakai di berbagai bidang. Ada bidang kedokteran, pertanian, transportasi, industri, komunikasi, dan bidang energi. Oke, untuk bidang transportasi, nah di sini ada beberapa macam gambar dari penerapan ilmu fisika ya. Yang ini adalah satelit, yang ini spion atau cermin, yang ini adalah kereta maglev, tapi kereta maglev ini masih dioperasikan di negara-negara maju aja dan terbatas. Nah, kereta maglev ini kereta dari dasarnya, prinsip dasarnya itu magnet. Kemudian ada mesin bajak sawah, kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap, ada sonar yang menerapkan prinsip pemantulan gelombang suara, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air di sini ya, tentang fluida juga, gerak fluida. Kemudian ada USG, kemudian ada sel surya. Nah, di dalam fisika itu ada yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu langkah-langkah sains yang kalian lakukan untuk memecahkan masalah. Nah, bagaimana sih kegiatan dikatakan ilmiah jika menggunakan metode ilmiah? Nah, apa aja? Yaitu yang pertama, berdasarkan fakta dan objektif. Yang kedua, bebas dari prasangka, jadi nggak mengada-ngada, jadi berdasarkan murni dari fakta yang ada. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip analisis, jadi kita harus menganalisis, kemudian proses hipotesis, kemudian kuantitatif atau melakukan eksperimen nantinya. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Identifikasi masalah, kemudian ada perumusan masalah, setelah itu kita mengumpulkan informasi bisa dari literatur, jurnal, dan lain-lain, kemudian pengajuan hipotesis atau kira-kira yang terjadi bagaimana, kemudian melakukan eksperimen. Nah, di dalam eksperimen itu ada beberapa variabel. Nah, ada variabel bebas, terikat, kontrol, dan pengganggu. Nah, biasanya yang tidak perlu ada itu adalah pengganggu. Variabel pengganggu ini tidak perlu ada. Kalau variabel bebas itu variabel yang menjadi sebabnya perubahan variabel terikat.
Nah, variabel terikat itu muncul karena perlakuan variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol itu dibuat konstan. Kemudian setelah itu setelah analisis data melakukan pengambilan kesimpulan dari langkah-langkah eksperimen tadi. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.